Apalagi cuma 1 bulan kan kita pindah itu nggak cukup loh buat ngangkutin barang, apalagi cari kontrakan ya. Nggak, emangnya kamu kerja di pemerintahan, kamu udah tahu bahwa kamu kan tinggal di tempat tanah milik negara. Jadi udah tahu konsekuensinya. Apakah Bapak tidak mendidik anak Bapak untuk berbicara tentang bagaimana hak-haknya kita yang tinggal di tempat pemerintah yang bukan haknya kita ya? Sepertinya aurat malu aurat cinta ini sudah terputus karena sampai saat ini aurat cinta tidak mengakui kesalahannya dan sampai sekarang aurat cinta masih menuntut keadilan kepada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang telah menggusur rumahnya. Bahkan kali ini aurat cinta didukung langsung oleh sang ayah. Ayah aurat cinta mendukung ucapan ataupun tindakan yang dilakukan oleh anaknya itu. Hal tersebut pun membuat Dewi Persik, Robby Purba, dan King Nasar merasa jengkel karena ayah dan anak ini sama-sama ngeyel. Hal itu pun membuat Dewi Persik langsung mengultimatum ataupun menskatmat aurat cinta dan ayahnya yang membuat mereka berdua terdiam 1000 bahasa, dibuat malu seumur hidup oleh Dewi Persik. Hal itu terjadi ketika Dewi Persik mewawancarai aurat cinta dan ayahnya di salah satu program televisi. Nah, untuk selengkapnya mari kita simak sama-sama videonya. Apalagi yang sebetulnya kamu inginkan? 1 bulan pemberitahuan dari Pemda sebetulnya sudah diberitahu. Apalagi? Iya, itu memanusiakan manusia. Soalnya Satpol PP ini tuh cuman kirim SP, cuman tujuannya ini nggak jelas. Kok nggak jelas sih Satpol PP? Gimana? Satpol PP. Tapi barangkali kalau Satpol PP itu sudah tugas mereka ya? Iya paham. Makanya itu kan yang saya bisa speak up, berani speak up itu kan karena cuma dikirim surat-surat pemberitahuan terus gitu, surat tanda tangan, terus udah suruh pergi gitu. Lebih baik kan sekarang keadaan keluarga kamu dan kehidupan? Kalau ditanya lebih baik sih, ya gimana ya, ada sisi baik dan buruknya. Yang buruknya apa sayang? Ya dihujat ya. Menata ulang. Iya, menata ulang juga, dihujat juga, terus yang biasanya orang tua juga sembako kan, maksudnya buka usaha kan, wirausaha kan. Terus ini di lokasi yang kurang strategis, itu jadi menutup sedikit rezeki. Meminta kompensasi? Iya, untuk pergantian bolak-balik angkut barang lah minimal. Berapa gitu. minta kompensasi? Ya seberapa aja, kan yang penting kan untuk pengganti minimal ya buat angkut barang bolak-balik dari rumah. Jangan berapa dikasih? aja. Oh, waktu kemarin iya 10 juta. Dikasih? Iya. Oke, cukup menurut kamu? Ya cukup. Enggak lah. Alhamdulillah ya. Deh, jujur banget, yang Aura mau sebenarnya apa-apa? Keadilan dan kemanusiaan. Jangan bicara orang tua dulu. Nggak, Keadilan kemanusiaan. Apa? Maksudnya yang kayak gimana? Kayak gimana? Coba pengen tahu. Ya penggusuran ini harus di masyarakatnya dirangkul dulu. Masyarakatnya tidak musyawarah gitu lah untuk penggusuran ini, nggak tiba-tiba cuma dikasih SP. 1 bulan tuh dikasih tahu sayang. Iya, 1 bulan itu kan belum terlalu jelas mau dibikin apa, terus berapa meter gitu. Apalagi cuma 1 bulan kan kita pindah itu nggak cukup loh buat ngangkutin barang, apalagi cari kontrakan ya. Nggak, emangnya kamu kerja di pemerintahan, kamu udah tahu bahwa kamu kan tinggal di tempat tanah milik negara. Jadi udah tahu konsekuensinya. Apakah Bapak tidak mendidik anak Bapak untuk berbicara tentang bagaimana hak-haknya kita yang tinggal di tempat pemerintah yang bukan haknya kita ya? Itu tanah kan bukan hak kita. Suatu saat kapanpun itu. Memang selama ini kita nggak menyampaikan masalah tanah. Kita anggap kan itu masalah orang tua ya. Iya sayang, pengennya ada perpisahan. Ya kan? Kalau aku pribadi sih minimal di SMA diadain ya. Ya, biayanya dari? Ya dari kita dong, dari siswa-siswi itu. Bukan dari sekolah? Bukan. Oke. Kalau anaknya Tante Dewi kan umurnya sama kayak kamu, selalu bilang sama saya pada waktu perpisahan sekolah kemarin, Ma, apakah aku boleh ikut perpisahan atau tidak? Mama ada duit atau enggak? Kalau Mama nggak ada duit, aku nggak ikut perpisahan. Itu anaknya Tante Dewi. Semoga bisa jadi contoh. Kita sharing aja saya. Kita sharing bahwa kita itu hidup prihatin, tidak menjadikan kita miskin. Kita harus bisa, kita disuruh hidup sederhana, bukan berarti kita disuruh miskin. Ya. Terus yang kamu tuntut itu apa sebetulnya dari penggusuran di tanah negara? Dari awal penggusuran ini kan nggak ada musyawarah gitu kan, nggak ada musyawarah diskusi untuk penggusuran ini tujuannya untuk apa gitu. Terus tiba-tiba ya melalui SP dari Satpol PP, terus tiba-tiba disuruh pergi udah gitu. Tapi kan tanah negara? Iya paham. Kenapa mau tinggal di tanah negara? Bukan gini loh, saya sama orang tua sama korban penggusuran yang lain itu nggak mempertahankan tanah, tapi mempertahankan kita sebagai hak manusia gitu, sebagai manusia. Memanusiakan Iya manusia. betul. Pengennya itu gimana? Ya dari penggusuran itu awalnya diajak musyawarah dulu kan, dirundingin gitu. Tujuannya untuk apa, terus kira-kira tanah yang diperlukan ini berapa meter gitu. Soalnya dari rumah saya ke sama yang kali ya Pak? Kali namanya ya. Itu sedikit jauh. Oke, berapa dana kompensasi yang diberikan? 10 juta. Menurut Bapak dengan Aura itu cukup? Belum. Ya sebenarnya bersyukur, cuman belum cukup kalau untuk seluruhan. Kenapa? Karena kan rata-rata masyarakat tinggal di situ kan buka usaha. 10 juta ini cukup, kurang cukup. Mungkin cukup untuk buat pindahin barang, untuk nyari kontrakan,
mungkin cukup ya, cari kontrakan sekitar 6 juta ya Pak, 6 juta 5 juta ya. Iya, 6 juta, 5 juta. Iya, terus untuk mindahin barang bolak-balik kan juga butuh biaya. Oke. Aura, ada yang pengen disampaikan Aura dengan Kang Deddy? Mau ketemu lagi dengan Kang Deddy? Mau. Apa yang pengen kamu sampaikan dengan dia? Mungkin permintaan maaf kalau misalnya Aura nggak sopan waktu kemarin ya, waktu kejadian kemarin, karena ucapan Aura semua di situ spontan, terus mungkin egonya Aura muncul, jadi egonya tinggi, jadi ucapannya tinggi, terus kelihatannya menentang gitu. Tapi sampai sekarang kamu masih nangkap bahwa apa yang dilakukan Kang Deddy, pendapat Kang Deddy itu benar atau salah menurut kamu? Maksudnya yang dilakukan itu penggusuran. Penggusuran, kebijakan untuk tidak wisuda, untuk anak SMP, SMA. Kalau pribadi saya benar semua ya, cuman caranya untuk solusinya ini masih kurang. Oke. Benar, saya ngedukung. Makin kesini makin banyak omong, makin kelihatan bodohnya. Dalam beberapa hari yang lalu Aura Cinta ketika diwawancarai katanya tidak ada pemberitahuan. Tetapi tadi ayahnya mengatakan bahwa sudah ada pemberitahuan waktu bulan puasa dan eksekusinya lebaran. Berarti kan ada 1 bulan itu pemberitahuan. Ya. Dan juga tadi Aura Cinta juga menuntut penjelasan. Penjelasan apa? Itu tanah mau dibuat apa kek, mau dibuat bangunan apa kek, terserah yang punya. Terserah pemerintah, ngapain bilang-bilang. Intinya warga yang di situ, Aura Cinta khususnya keluarganya nih ya, yang jelas-jelas menempati tanah orang, dalam hal ini menempati tanah negara, ya harus pergi karena tanahnya mau dipakai. Itu dipakai mau untuk ini, mau untuk apa kek, mau dibangun rumah kek, itu terserah pemilik tanah. Kenapa harus bilang-bilang? Nah ini di sini kan kita bisa melihat ya kebodohan yang sangat luar biasa sekali. Dan setiap si Aura Cinta ini diundang dalam salah satu program, entah itu di TV ataupun di YouTube, Aura Cinta masih mengeluarkan statement-statement bahwa ingin memanusiakan manusia, bahwa katanya harus memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia itu seperti apa? Ini pemerintah kan kurang gimana baiknya ya, dalam hal ini pemerintah Jawa Barat ya, Kabupaten Bekasi khususnya. Sebelum eksekusi juga kan sudah dikasih tahu, ya kan? Nah kemudian pas mendekati eksekusi sudah diberikan surat peringatan. 1, surat peringatan kedua. Nah ini kan masih aja ngeyel. Bahkan ini menurut saya ini kengeyelan yang sangat luar biasa sekali dari sosok si Aura Cinta ini ya. Namun tadi juga langsung ya di ultimatum oleh Mbak Dewi Persik. Kali ini saya mendukung Dewi Persik nih ya. Ucapannya sangat mantap sekali, mudah-mudahan si Aura Cinta ini bisa tersadarkan. Dan juga ini plan juga Aura Cinta ketika di podcast Dr. Richard Lee, ia mengatakan 10 juta itu kurang katanya ya. Namun kali ini dia mengatakan 10 juta itu cukup ya. Bersyukur katanya. Dan anehnya lagi yang saya simak tadi, biaya apa untuk keperluan pindahan itu, mengangkut barang itu katanya 1 bulan gak cukup. Memang perabotan ataupun barangnya itu sebanyak apa? Sebulan gak cukup pindahan itu. Aneh itu. Pindahan paling ya seminggu 2 minggu lah. Ini sebulan gak cukup. Dan untuk biaya operasional kan diberikan 10 juta ya kompensasi oleh Kang Deddy Mulyadi. Itu juga katanya gak cukup. Itu di podcast Dr. Richard Lee. Aneh nih. Si Aura Cinta ini ngomongnya mencela-mencela gak jelas ya. Dia tadi mengatakan katanya Satpol PP ini gak jelas mau ngapain lah. Satpol PP itu kan menjalankan tugas. Ya kan? Satpol PP juga tidak langsung menindak, langsung robohkan, tidak. Tadi ayahnya mengakui sebulan sebelum eksekusi itu diberitahu kepada warga yang menduduki ataupun yang menempati tanah negara itu harus pindah karena ada program normalisasi kali. Itu kurang baik apa coba pemerintah ya? Sebulan sebelum eksekusi loh diberitahu, tapi masih ngeyel ya, diberi surat SP. Ya tapi ini si Aura Cinta malah menuntut katanya ya ingin memanusiakan manusia. Maksudnya seperti apa? Saya nggak paham loh. Dari awal si Aura Cinta ini viral sampai sekarang pun saya nggak paham. Intinya dia ini ya apa ya, ngeyel aja gitu loh. Masih merasa bahwa dia benar. Ini logika ya. Tanah itu terserah yang punya. Mau dibuat apa, mau dibangun apa, mau diapain kayak tuh tanah, terserah yang punya. Ngapain? Ini punten ya, ini tanahnya mau saya pakai buat ini, buat ngapain bilang-bilang begitu. Jadi Aura Cinta ini sebenarnya cari-cari sensasi lah ya. Dia cari-cari kesempatan, cari-cari panggung. Gini,
berani speak up ataupun berani ngomong belum tentu itu membuktikan bahwa orang tersebut pintar. Justru kebanyakan omong yang diucapkan itu hanya tong kosong. Nah itu orang yang bodoh sebenarnya. Karena dia kekeh pada pendiriannya bahwa dia itu benar. Padahal kita tahu ya ini logika aja, tanah orang ditempatin itu salah udah. Sampai di situ pun udah jelas. Mau di situ dia tinggalnya orang tuanya 50 tahun kayak 100 tahun, intinya tanah orang. Salah udah. Udah nggak bisa dibantah lagi, udah tahu salah. Terus urusan kompensasi. Ngapain sebenarnya ya, kalau sebenarnya nih ya secara peraturan, ngapain memberikan kompensasi? Siapa suruh tinggal di situ? Siapa suruh membuat rumah di tanah negara kan? Namun Kang Deddy Mulyadi ini kan gubernur yang dekat dengan rakyat ini, memberikanlah ya rasa kemanusiaan, uang 10 juta. Namun si Aura Dablak ini nggak bersyukur aja ini orang gitu kan. Aduh, bahkan tadi katanya di akhir video tuh ketika di podcast Dr. Richard Lee, ia ingin bertemu lagi dengan KDM. Ngapain? Kang Deddy Mulyadi nggak ada gunanya ini bertemu dengan orang seperti ini gitu kan. Nambah ronyem aja itu kan permasalahan, nggak usah lah. Orang seperti ini mah sebenarnya dibuang aja, dipulangin aja ke Solo. Saya juga heran juga ya, ini kok masih aja dikasih panggung ya, diundang televisi sono sini ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Tuh hak televisi mengundang siapa kek. Nah, Sobat Intonasi bagaimana nih ya melihat sosok manusia terngeyel 2025 nih yang bernama Aura Cinta. Bahkan sekarang tidak hanya Aura Cinta, ayah dan ibunya pun sama-sama luar biasa ngeyelnya, nauzubillahi min dzalik. Jika punya pendapat, silahkan tulis di kolom komentar ya, tapi dengan komentar yang sopan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.